Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan materi kita berkaitan dengan pemrograman komputer. Dalam hal ini adalah Microsoft Access. Yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini adalah kita akan membuat form, kemudian kita akan mendesain formulirnya gitu ya. Dan ini adalah tahapan basic ketika Anda membuat formulir atau aplikasi yang berbasis formulir. Baik, kita akan langsung saja apa yang harus kita persiapkan. Pertama kali kita harus open terlebih dahulu gitu ya, file database yang sebelumnya telah dibuat. Nah, kemudian setelah itu Anda harus mengaktifkan tabel data pasien ya, mengaktifkan tabel data pasien. Kemudian Anda harus membuat atau misalkan jika tabelnya belum sesuai, maka Anda harus membuat seperti ini. Isi dalam tabel itu adalah nomor rekam medik pasien, nama pasien, tempat tanggal lahir pasien, nomor handphone, email, alamat, HT pasien, dan ada 7 tabel. Jika kita lihat untuk design view gitu ya, deskripsinya seperti ini gitu ya. Nomor rekam medik pasien short text gitu ya, bukan auto number tapi short text. Kenapa? Karena khawatirnya ada angka 0 di depan rekam mediknya itu gitu ya. Kemudian nama pasien short text, tempat tanggal lahir pasien, date time, nomor handphone juga short text, email short text, alamat long text, HT pasien, date or time gitu ya. Nah, kenapa kita harus mendapatkan ataupun mengolah HPHT? Karena kita tujuannya adalah untuk membuat salah satu aplikasi sederhana, yaitu untuk taksiran partus gitu ya, pendaftaran pasien sekaligus nanti ada taksiran partus gitu ya. Nah, kemudian jika sudah sesuai tabelnya, memuat field ataupun baris seperti ini, jangan lupa ini di primary key ya, untuk yang nomor rekam medik pasien menjadi primary key. Kalau sudah selesai, klik save gitu ya, just klik save. Kemudian Anda tinggal membuat formulirnya. Bagaimana cara membuat formulirnya gitu ya, saya dilihat dulu terlebih dahulu. Sebelumnya Anda tinggal hanya mengklik bagian create di atas, kemudian klik form. Ya, tinggal diklik bagian form, maka akan otomatis seperti ini. Jadi tadi kalau jika tabelnya masih di design view gitu ya, di design view, maka diklik dulu terlebih dahulu ke datasheet view, kemudian baru Anda bisa membuat form ya, create kemudian form seperti ini gitu ya, create datanya kayak formulirnya seperti ini. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita bisa memperlebar gitu ya, kita bisa mengganti ya, seperti ini ya. Anda bisa membold gitu ya, mengganti hurufnya, kemudian di tengah gitu ya. Anda bisa mengcustom seperti itu. Nah, ini tampilan formnya, desain formnya gitu ya. Desain formnya masih sederhana dan belum ada button atau tombol-tombol untuk save gitu ya, kemudian update atau buat registrasi baru gitu ya. Ini hanya sebatas ini. Nah, perlu
Anda ketahui bahwa di sini masih menggunakan nama dari field yang tercatat pada tabel pasien. Sejatinya nomor rekam medik pasien ini kita bisa ganti gitu ya. Kita bisa rename menjadi gini, seperti ini ya. Kemudian nama, nah jika seperti ini nanti akan otomatis gitu ya. Jadi nama untuk nama atributnya atau nama fieldnya bisa di custom. Kemudian untuk menambahkan button ya, button atau dalam hal ini tombol, menambahkan baru, save, kemudian delete gitu ya. Anda tinggal membuat di bagian form layout design bagian atas, kemudian ada button ya. Anda bisa mengcopy paste di sebelah sini atau di sini boleh, terserah gitu ya. Misalkan di bagian bawah gitu ya, kita untuk buat save maka di record operations ya, kemudian save record, next, save record, kita simpan di sini ya, next gitu ya, ini simpan, finish, maka akan muncul seperti ini. Kemudian ini juga kita bisa di bagian sini juga gitu ya, untuk misalkan delete gitu ya, delete, finish. Nah ini gitu ya, tampilannya bisa seperti ini, atau Anda bisa memindahkan gitu ya di sebelah sini atau di tempat lain juga bisa gitu ya. Mau di sebelah sini gitu ya, bisa saja seperti itu gitu ya, dan bisa disesuaikan. Kemudian kita tinggal tambah data belum gitu ya, add new record, next, tambah finish. Nah ini adalah tampilan yang form layout design ya, jadi artinya belum ke formulir yang sebelumnya. Untuk mengaktifkan formulir yang untuk mau mengaktifkan tampilan bagaimana formulir itu tampilannya seperti apa gitu ya, maka sebelumnya Anda harus save dulu ya, save dulu formulir data pasien misalkan gitu ya. Pastikan di bagian sini ada data pasien ya. Untuk yang di sini kita bisa di close dulu ya, sehingga bisa aktif seperti ini. Nah setelah itu Anda bisa klik form view ya, klik form view, atau di bagian sini juga bisa gitu ya. Ini ada layout view, ada design view, ada form view gitu ya. Nah jadi untuk yang tampilan pertama, tampilan yang harus di kalau mau lihat gitu ya trialnya, klik di bagian form view. Misalkan kita tambah data gitu ya, nomor rekam medis pasiennya 01 02 03 98
ya, misalkan Zam tanggal lahir saja ya. Di save dulu, kemudian from view Jamilah misalkan gitu ya. Tanggal lahir pasien misalkan tahun 1998, nomor handphone, emailnya, terakhir HPHT-nya di tanggal 11 Oktober, kemudian klik simpan ya, klik disimpan. Untuk kita melihat tahu data yang tersimpan atau tidak, bisa klik di bagian data pasien, di open, dan ada tulisan Jamilah ya, Jamilah. Kemudian kalau mau tambah data, diklik tambah data gitu ya. Kalau mau dihapus, hapus data. Oke ya. Baik, mungkin itu saja untuk operasional dasar pembuatan tabel dan formulir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.